Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai gaya gesek pada bidang miring. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gaya gesek pada bidang datar ya. Konsep-konsep dasarnya itu masih sama dengan gaya gesek pada bidang miring ya. Konsep dasar ini dimaksudkan adalah bahwa ada gaya gesek kinetis, ada gaya gesek statis ya, dan apa persamaan dan rumusnya yang digunakan itu sama antara gaya gesek pada bidang datar dengan gaya gesek pada bidang miring, tetapi hanya kondisinya saja yang berbeda ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa gaya gesek statis itu kan terbagi menjadi dua, ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis ya. Dimana persamaannya kemarin itu sama ya, sama tetapi besarannya yang berbeda. Berarti yang ini adalah mu s dikalikan gaya normal, dan gaya gesek kinetis mu k dikalikan gaya normal ya. Jadi bagi teman-teman yang belum paham mengenai persamaan atau rumus yang digunakan untuk menentukan gaya gesek, silakan lihat pada video sebelumnya. Jadi di sini kita hanya membahas sedikit saja karena ini tidak terlalu sulit teman-teman. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai bidang miring ya, bagaimana cara menentukan besaran gaya normalnya, gaya beratnya ya. Kemarin sudah kita bahas. Oke, di sini kalau kita lihat ada suatu benda bermasa M ya. Kemudian di sini ada sudut theta ya. Gaya normalnya adalah tegak lurus terhadap bidangnya ya. Bidangnya yang ini berarti gaya normalnya tegak lurus terhadap bidangnya. Ini sebagai gaya normalnya. Kemudian gaya beratnya ya, kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana caranya ini teman-teman silakan lihat pada video sebelumnya ya. Yang ini menjadi W cos theta, kemudian yang sisi sumbu X-nya ini adalah W sin theta. Oke, kemudian kita lihat secara logikanya bahwa ketika benda bermasa M ini dia bergerak ke bawah ya, bendanya bergerak ke bawah, kemana arah gaya geseknya ya. Konsep gaya gesek kemarin sudah kita jelaskan bahwa arah gaya gesek itu berlawanan dari arah gerak bendanya. Kalau gerak bendanya dia bergerak ke bawah, berarti gaya geseknya ini bergerak ke atas ya. Ini FG gaya geseknya, karena gaya geseknya itu berlawanan dari arah gerak bendanya ya. Yang ini FG-nya. Oke, kemudian ya, persamaan untuk menentukan ya, untuk menentukan gaya geseknya itu sama ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Tetapi yang berbeda adalah kondisi bendanya, posisinya. Kenapa? Itu akan mempengaruhi gaya normalnya. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara menentukan gaya normal pada bidang miring. Untuk menentukan gaya normal pada bidang miring, persamaannya adalah N sama dengan W cos theta ya. Ini persamaan untuk menentukan gaya normal pada bidang miring. Jadi nanti setelah kita mendapatkan gaya normalnya, baru kita hubungkan ke gaya statis dan gaya kinetisnya. Oke, langkah-langkahnya itu masih sama pada video sebelumnya teman-teman ya. Kita harus mengetahui ya, apakah benda itu dia bergerak atau diam ya. Itu dengan melihat kondisi apakah gayanya ini lebih besar dari gaya gesekan maksimumnya ya. Bagi teman-teman yang belum paham, silahkan lihat pada video sebelumnya tentang gaya gesek pada bidang datar ya. Itu sudah kita jelaskan langkah-langkah untuk menentukan persamaan gaya geseknya ya. Itu sudah kita jelaskan. Jadi di sini tinggal kita mensubstitusi. Kemudian biasanya nilai koefisien gesekan statis dan koefisien gesekan kinetisnya itu sudah diketahui. Tinggal kita mensubstitusinya ya. Inilah dia persamaan ya, atau besaran gambarannya pada gaya gesek pada bidang miring. Oke. Untuk memudahkan kita memahami mengenai gaya gesek pada bidang miring ini, akan lebih mudahnya kalau kita buat ke dalam bentuk contoh soalnya teman-teman. Oke, di sini ada sebuah benda meluncur sepanjang bidang miring dengan koefisien gesekan kinetik ya. Berarti kinetik arti di sini mu k. Mu k-nya ini sebesar 0,3 ya.
Besar gaya gesekan yang dialami benda adalah yang ditanya adalah besar gaya gesekannya. Berarti FG-nya berapa teman-teman? Oke, seperti biasa kita gambarkan dulu gaya besaran yang bekerja. Berarti yang ini adalah gaya normalnya. Kemudian yang ini terhadap sumbu Y-nya ini adalah W cos theta ya. W cos theta. Kemudian terhadap sumbu X-nya ini adalah W sin theta. Oke. Kemudian ketika bendanya ini dia bergerak ke bawah ya, otomatis gaya geseknya itu akan berlawanan pada arah gerak bendanya. Berarti di sini FG-nya teman-teman. Jadi ini dia gambar besaran-besaran yang bekerja pada benda ini teman-teman ya. Di sini kalau misalkan kita lihat ya. Di sini 10 Newton ya. Kalau 10 Newton berarti ini kan adalah besaran W-nya ya. W sama dengan massa dikalikan gravitasi ya. W-nya sudah ada 10, berarti massanya adalah belum diketahui ya. Gravitasinya adalah 10, berarti massanya adalah 1 kg. Ini bagi teman-teman yang belum mengetahui berapakah besaran massanya. Biasanya nanti teman-teman ketika jumpa soal seperti ini, Pak, masanya belum diketahui. Pak, masanya belum diketahui ya. Karena di sini sudah diketahui adalah beratnya sebesar 10 Newton. Jadi bagaimana cara untuk menentukan masanya? Caranya itu adalah seperti ini. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Di sini sudah diketahui μ-nya adalah 0,3 ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita di sini koefisien gesek kinetiknya sudah diketahui. Coba kita langsung menggunakan FK ya. FK sama dengan, karena koefisien gesekan statisnya tidak diketahui teman-teman. Jadi di sini yang diketahui coba langsung kita cari ya. μk dikalikan gaya normalnya. Oke. Persamaannya seperti ini. Tinggal kita mencari besar gaya normalnya. Untuk mencari gaya normal pada bidang miring sudah kita bahas. N sama dengan W cos theta ya. W-nya sudah diketahui sebesar 10 ya. 10 dikalikan cos 45 sama dengan 10 dikalikan cos 45 ini adalah setengah akar 2 ya. 10 dibagi 2 ini sama dengan 5. Berarti kita dapatkan gaya normal yang bekerja itu adalah 5 akar 2 Newton. Oke. Setelah ini kita tinggal mensubstitusi persamaannya ke dalam gaya gesekan kinetis ya. Berarti FK sama dengan μk-nya ini sebesar 0,3. Gaya normalnya 5 akar 2. Oke. 0,3 dikalikan 5 ini sama dengan 1,5 akar 2. Oke. Jadi di sini kita dapat besar gaya gesek kinetis yang dialami pada benda itu adalah 1,5 akar 2 Newton. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi seperti ini teman-teman caranya ya. Kita tidak terlalu sulit untuk menyelesaikan gaya gesek pada bidang miring kalau kita sudah paham konsep-konsepnya. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa untuk menentukan gaya normal ini tidak seperti gaya gesek pada bidang datar ya. Kalau posisinya dia seperti ini sudah jelas untuk menentukan gaya normalnya adalah W cos theta. Oke, di next video mungkin kita akan melanjutkan mengenai penerapan hukum Newton ya di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai gaya gesek pada bidang miring. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees.